Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Menghadapi Malaysia di semifinal, pelatih Indra Syafri meramu strategi untuk mengalahkan dominasi juara bertahan. Bagaimana tidak? Bisa dibilang pertandingan ini jadi ujian besar bagi Garuda Nusantara setelah di fase grup hanya menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih lemah, yakni Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Bahkan, Timnas Indonesia U19 sempat melakukan latihan tertutup jelang laga krusial ini. Latihan itu digelar di lapangan Tor Surabaya pada Kamis kemarin. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan, hal itu guna menjaga skema dan taktik tim asuhan Indra Syafri agar tidak diketahui tim lawan. Ahmad Zaki juga mengatakan persiapan Timnas Indonesia U19 berjalan cukup lancar, yakni untuk laga semifinal itu. Lebih dari itu, Indra Syafri mengungkapkan, Timnas Indonesia U19 tidak masalah menghadapi lawan manapun di babak semifinal ini. Untuk itu, Timnas Indonesia dipastikan siap untuk all-in siapapun lawannya. Fisioterapis Timnas Indonesia U19 Asep Aziz menjelaskan kondisi terkini Welber Jardim yang tengah menjalani pemulihan cedera. Dijelaskan Asep, Welber Jardim masih dalam pantauan usai mengalami cedera saat pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U19 melawan Timor Leste pada Selasa malam. Namun demikian, ia menegaskan pada prinsipnya seluruh pemain disiapkan untuk bertanding. Asep menyebutkan semua pemain akan menjalani sesi fisioterapi sebelum berlaga. Namun, ia belum berani angkat bicara banyak terkait kondisi medis Welber Jardim. Sementara itu, dalam unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Rabu kemarin, menyatakan pemain Sao Paulo U17 itu memberikan sinyal akan bermain di semifinal. Tak seperti biasanya, media Vietnam Soa.vn tumben-tumbennya menjagokan Timnas Indonesia U19. Soa memprediksi Timnas Indonesia akan menghajar Timnas Malaysia di semifinal, sekaligus menyegel tempat di partai puncak. Hal ini lantaran Timnas Indonesia diuntungkan waktu istirahat yang lebih lama dari Harimau Malaya. Alasan yang sama juga ditujukan pada Australia yang diunggulkan menang atas Thailand. Bicara waktu istirahat, Timnas Indonesia dan Australia memang lebih diuntungkan ketimbang lawan-lawan mereka di semifinal. Jika lebihnya waktu istirahat menjadi berkah, semoga itu menjadi sebuah fakta. Indonesia dapat melenggang ke partai final. Menghadapi Timnas Indonesia di partai semifinal, media Malaysia merasa cemas dengan Timnas Indonesia yang dominan. Apalagi tim asuhan Indra Syafri berstatus sebagai tuan rumah. Belum lagi 3 kemenangan Timnas Indonesia U19 membuat Jens Raven dan kawan-kawan berhasil meraih poin sempurna di fase grup Piala AFF U19 ini. Ditambah lagi pertemuan Timnas Indonesia U19 versus Malaysia ini juga sebagai ajang balas dendam Garuda Nusantara. Pasalnya, skuad yang memperkuat Timnas Indonesia U19 saat ini banyak diisi oleh pemain yang tumbang ketika bertemu dengan Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 lalu dengan skor 5-1. Pertandingan pun dipastikan akan berjalan sengit, bahkan mungkin berjalan dengan intensitas tinggi. Diunggulkan memiliki waktu istirahat lama dan berperan sebagai tuan rumah, tidak seharusnya membuat skuad Garuda lengah. Pasalnya, para pemain Malaysia berpeluang merepotkan barisan pertahanan Timnas Indonesia U19 apabila tidak diantisipasi dengan baik. Sebut saja Isyad Syahrir, penyerang tangguh Malaysia. Pemain berusia 18 tahun itu setidaknya sudah menyumbang 2 gol di penyisian grup Piala AFF U19 2024. Lalu Abid Safaras, pemain berusia 17 tahun ini juga tampil menggila pada pertandingan perdana. Sebab dia jadi satu-satunya pemain Harimau Malaya yang sukses mencetak hat-trick di Piala AFF U19 2024. Kemudian gelandang berbahaya Malaysia, Gunalan Pavitran. Pasalnya sejauh ini wonderkid milik Jordarul Takzim itu sudah menghasilkan 4 buah gol untuk skuad muda Harimau Malaya. Australia kemarin menjadi tim pertama yang memastikan tempatnya di babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Ini tentu menciptakan peluang The Socceroos bertemu dengan Timnas Indonesia di babak final. Dengan catatan kedua kesebelasan berhasil di semifinal. Mengenai skenario tersebut, bertemu dengan Indonesia di final,
pelatih timnas U19 Australia Trevor Morgan angkat bicara. Ia mengaku belum memikirkan kemungkinan tersebut. Saya belum memikirkannya dan begitu pula para pemain saya. Jadi buat saya ini sesuatu yang baru, potensi bertemu Indonesia di final. Saya tidak bisa memprediksi, saya tidak tahu, ucap Trevor Morgan. Menyusul setelah Sintayong mendapatkan Golden Visa dari Presiden Jokowi, masyarakat Indonesia mendoakan Sintayong agar menjadi petugas imigrasi. Bahkan ada pula yang meminta Coach Sintayong untuk menjadi pegawai negeri sipil hingga menjadi lurah di Indonesia. Pemberian Golden Visa kepada Sintayong sendiri ini tidak terlepas dari bagaimana kiprah pelatih itu bersama skuad Garuda. Memang sejak ditunjuk pada akhir 2019 lalu, Coach Sin telah memberikan dampak yang luar biasa, yakni untuk perkembangan sepak bola tanah air. Di antaranya ia sukses meningkatkan ranking FIFA Indonesia dari 173 hingga kini di posisi 133. Selain itu, Coach Sin juga sukses membuat timnas Indonesia mengukir banyak sejarah baru dan mampu bersaing di level Asia. Oleh sebab itulah bukan hal yang aneh jika dirinya mendapatkan Golden Visa langsung dari Presiden Jokowi. Saat diwawancara dalam acara LC The Sport World di kanal YouTube LC Afkiken, Tom Haye mengaku bahwa dirinya memiliki momen memilukan saat sebelum resmi membela timnas Indonesia. Pemain 29 tahun itu mengaku bahwa neneknya meninggal dunia sehari sebelum menjalani sumpah kewarganegaraan atau 18 Maret lalu. Sementara Tom Haye harus meninggalkan sang nenek sepekan sebelum meninggal dunia untuk terbang ke Jakarta guna menyelesaikan prosesnya menjadi WNI. Hal itu pun membuatnya tidak pernah merasakan momen terakhir kebersamaannya dengan sang nenek sebelum berpulang. Tom Haye pun menenggak segelas air sebagai tanda kesedihan saat menceritakan momen tersebut. Pemain 29 tahun ini pun melanjutkan cerita tentang betapa berartinya sang nenek dan keluarga untuknya. Dirinya pun mengaku berbagi kesedihan dengan keluarga di Indonesia usai sang nenek tiada. Boa Salosa sahabat gelar S2, capaian ini menjadi sangat spesial dan inspiratif lantaran gelar itu didapat sang pemain di tengah statusnya sebagai mantan bomber timnas Indonesia, di mana legenda Persipura Jayapura itu menuntaskan program magisternya di Universitas Cendrawasih atau UNCEN. Boa Salosa sendiri merupakan salah satu pesepak bola legenda tanah air. Namanya besar saat memperkuat Persipura Jayapura. Boa Salosa juga dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Sorong, Papua itu pun menjadi langganan timnas Indonesia sejak kelompok umur. Dia tercatat mengkoleksi 50 caps bersama timnas Indonesia senior dengan torehan 13 gol. Tentu ini menjadi inspirasi untuk para pemain muda di tim nasional saat ini. Di samping prestasi bersama tim nasional, namun tidak melupakan pendidikan.